Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi materi ketiga dari Public Relation. Materi kali ini berjudul Strategi Manajemen Krisis Public Relation, Terciptanya Citra yang Positif. Pengertian manajemen. Menurut Harold Kohns, manajemen adalah seni menyelesaikan segala sesuatu melalui dan dengan orang-orang dalam kelompok yang diorganisasikan secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dapat bekerja sama menuju pencapaian tujuan kelompok. Pengertian krisis. Menurut G. Horizon, dalam Kriyantono memberikan definisi sebagai berikut. Krisis merupakan suatu masa yang kritis dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Karena itu, keputusan cepat dan tepat perlu dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi. Pengambilan keputusan pasti memerlukan pemrosesan informasi langkah berani untuk meminimalkan akibat yang tidak diinginkan. Sebuah krisis cenderung menjadi sebuah situasi yang menghasilkan efek negatif yang memengaruhi organisasi dan publiknya, produknya, dan reputasinya, menurut Kriyantono pada tahun 2016. Pengertian public relation. Menurut Scott M. Gottlieb, Helen H. Center, dan Glenn M. Prom tahun 2016 mendefinisikan fungsi manajemen dari public relation, yakni membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi atau perusahaan dengan publik yang memengaruhi sukses atau gagalnya organisasi. Menurut Ruslan tahun 2014, terdapat 4 peran utama public relation, yakni sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi atau perusahaannya diwakili dengan publiknya. Selanjutnya, membina hubungan, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan publiknya. Peran backup manajemen, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi dan perusahaan. Dan yang terakhir, membentuk corporate image, yakni public relation berperan dalam menciptakan citra positif bagi organisasi atau perusahaan. Menurut Havayol, menyatakan sasaran kegiatan public relation yakni yang pertama, yaitu membangun identitas dan citra perusahaan atau building corporate identity and image, yaitu membentuk identitas dan citra perusahaan yang positif serta mendukung kegiatan komunikasi dua arah dengan publiknya. Yang kedua, menghadapi situasi krisis atau facing of crisis, yaitu menangani berbagai aduan atau komplain dan menghadapi situasi krisis yang terjadi dengan merancang manajemen krisis dan public relation, recovery of image yang bertugas menanggulangi loss of image and damage. Yang terakhir, yaitu mempromosikan aspek kemasyarakatan atau promotion public causes, yaitu mempromosikan kegiatan mengenai kepentingan publik dan mendukung gerakan sosial. Manajemen krisis public relation. Pengertian manajemen krisis public relation menurut Yosal Iriantara mengatakan bahwa manajemen krisis public relation ialah salah satu bentuk saja dari ketiga bentuk kerja public relation dalam respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi. Menurut Iriantara Yosal tahun 2015. 3 aspek dalam manajemen krisis. Yang pertama yaitu ada aspek mekanisme manajemen krisis dalam penanganan humas, yaitu mulai dari perencanaan, penyelidikan atau fact finding, dan pengidentifikasian atau pengenalan terhadap gejala-gejala timbulnya suatu krisis. Yang kedua, aspek dinamika, yaitu manajemen krisis dalam humas tersebut melakukan koordinasi dalam pengendalian atau mencegah agar dampak negatif dari peristiwa krisis tersebut tidak meluas. Di samping itu, manajemen melakukan komunikasi efektif serta membuka atau mengendalikan saluran informasi bekerjasama dengan pihak pers atau berupaya memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh krisis tersebut. Yang ketiga, aspek menjaga hubungan atau relation aspek yang baik dengan berbagai kalangan atau publik internal dan publik eksternal, yaitu tetap memantau atas memperhatikan berita-berita yang muncul di berbagai media massa, opini atau pendapat masyarakat, menjaga keharmonisan suasana kondisi situasi yang selalu menetap tenang
dan positif, berupaya tetap mempertahankan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga atau perusahaan. Tahapan manajemen krisis public relation. Brain Adventure Indonesia tahun 2019 menjelaskan ada 4 tahapan penting dalam manajemen krisis public relation yang harus dilakukan. Antara lain, 1. Identifikasi kasus. Mengetahui faktor penyebab terjadinya krisis adalah satu hal yang harus diketahui kali pertama beberapa saat setelah kejadian. Yang kedua, analisa krisis. Ada beberapa langkah mengatasi krisis untuk menganalisa krisis secara mendalam, sistematis, informatif, dan deskriptif. Salah satu cara untuk menganalisis adalah dengan formula 5W plus 1H, yaitu menganalisis melalui beberapa pertanyaan yang diajukan untuk menetapkan penanggulangan suatu krisis. Selanjutnya, mengatasi dan menanggulangi krisis. Pilihlah orang atau susun tim yang bisa diajak terlibat untuk menangani krisis. Tujuannya untuk menyelesaikan krisis, mengurangi dampak buruk, dan mengembalikan citra baik perusahaan. Yang keempat, evaluasi krisis. Evaluasi krisis sekaligus monitoring sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari krisis yang terjadi. Dan yang terpenting, bagaimana mengetahui agar kasus serupa tidak terulang. Strategi manajemen krisis public relation. Menurut Kriantono tahun 2015, public relation dapat menerapkan strategi komunikasi krisis yang dirancang dengan A. Mengatur tim manajemen krisis yang terpadu dengan koordinasi yang kuat dan diikat oleh perencanaan komunikasi krisis yang baik termasuk pembagian kerjanya. B. Mengurangi resiko munculnya syok, kepanikan, dan kekhawatiran publik dengan mengumpulkan fakta-fakta dan mempersiapkan pernyataan kepada publik. C. Mengurangi spekulasi-spekulasi khususnya di awal-awal krisis dengan mengontak media massa untuk memberikan 3 informasi dasar seperti A. Inilah yang terjadi termasuk siapa korban dan penyebabnya. B. Inilah yang telah kami lakukan yaitu untuk masalah dan dampaknya. Dan yang C. Inilah yang kami rasakan seperti sedih, prihatin, bela sungkawa, mohon maaf terlepas salah atau benar. D. Melakukan konferensi pers secara berkala selama krisis berlangsung. Tujuannya untuk update informasi sehingga tidak muncul kekurangan 35 informasi dan mengonter berita-berita atau publisitas yang negatif di media. E. Tetap berhati-hati dalam menyampaikan informasi, di mana dalam situasi krisis, desakan media atau media scrutiny sangat besar. Namun, perusahaan tidak perlu terburu-buru menyampaikan informasi yang masih belum jelas atau belum mempunyai fakta yang valid. F. Membuat sistem on-gate communication melalui sebuah media center dengan satu orang bicara atau spokesperson, seseorang yang menunjukkan empati terhadap korban atau publik yang terkena dampak langsung dari krisis yang ada. Meskipun krisis bukan kesalahan organisasi, kata maaf, keprihatinan, dan atau kesedihan yang mendalam perlu disampaikan. Sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.